Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi hari ini kita bertemu kembali dengan materi akidah akhlak tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa Mari kita berdoa. Yang pertama, pemimpinnya juga doa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Syifa Allah Sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rifai. Hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk itu kita langsung saja memulai pelajarannya tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelumnya apa sih mukjizat? Mukjizat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atau diturunkan kepada para rasulnya. Contoh mukjizat Nabi Ibrahim adalah ketika dibakar dengan api itu tidak mempan. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu membelah bulan ya. Kemudian biasanya mukjizat diberikan pada waktu kondisi seorang rasul Allah SWT dalam keadaan sangat terdidik oleh musuh. Contohnya mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa yang dikejar oleh Nabi Fir'aun ya. Kemudian beliau membelah lautan. Kemudian dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat. Di sini ada beberapa ciri-ciri mukjizat. Yang pertama, diturunkan hanya kepada para nabi atau rasul. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Kemudian yang kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau menegakkan masalah kaum muslimin. Dan mukjizat dibagi menjadi dua macam, yaitu tolong sebutkan, itu ada dua. Yang pertama, mukjizat apa? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Maksudnya dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas. Artinya di luar kemampuan manusia. Contoh, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mukjizat apa? Akliyah. Ya, mukjizat akliyah. Mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Yaitu ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal. Contohnya Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungan luar biasa, susunan sastra yang indah, dan akan terjaga sepanjang masa. Kemudian ada juga selain mukjizat yang berupa kejadian luar biasa seperti karomah, irhas, maunah. Kalau Lilis, tolong sebutkan pengertian karomah.
derajat karomah. Karomah. Yang nomor 1 ya. Bukan yang itu. Karomah adalah yang itu. Karomah adalah kejadian yang biasa. Karomah adalah kejadian yang biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang saleh dan taat kepadanya. Jadi karomah ini diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Waliullah. Nah, apa yang dimaksud waliullah? Waliullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan Allah. Contohnya, ingat Kiai Haji Maimun Zubair yang meninggal di Makkah ya. Beliau meninggal pada umur 90 tahun. Kemudian beliau itu salah satu pendiri Ponpes Al-Anwar di Sarang, atau bisa disebut dengan Pondok Sarang ya, yang terkenal. Nah, itu contoh dari karomah atau waliullah. Jadi beliau ini adalah salah satu waliullah yang mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa syarat-syarat yang terjadi karomah. Antara lain, tolong sebutkan Bismillah Azhar. Yang pertama, orang yang mendapat karomah kepada seorang rasul dan nabi. ya. Terus Alinda, yang kedua, Tidak memenuhi syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. sifat, Terjadi pada seorang hamba yang soleh dan dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Rahmat Rifai, Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. kemudian yang terakhir Ani, Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar lupa bertakwa kepadanya. nah, itu adalah 5 syarat-syarat yang terjadi di karomah. Kemudian ada yang kedua, pengertian irhas ya. Irhas ini adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada maunah. Jadi kan ada 3, karomah, irhas, dan maunah. Yang terakhir yaitu maunah. Maunah adalah Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Contohnya, ketika ada kebakaran ya, ada seseorang yang terselamatkan. Nah, itu adalah contoh dari maunah. Kemudian yang terakhir, ada hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Di sini dari 4 tersebut ada hikmahnya. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah antara lain, yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Kemudian ada hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah antara lain, yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah SWT. Kemudian yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sudah beriman itu akan lebih kuat lagi memegang teguh agama Islam. Kemudian yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya, yang mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, sudah percaya iman, sudah percaya agama Islam, itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan. Nah,
Ini adalah tingkatan hikmah yang keenam, yaitu orang yang percaya agama Islam, beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu pemurah, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang selalu berusaha, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus, bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya, orang-orang itu percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Nah, mungkin itu saja materi pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Kemudian mungkin itu saja materi pada hari ini. Untuk penugasan PR di rumah itu tolong jelaskan pengertian mukjizat, irhas, maunah, dan karomah, dan contoh-contohnya tolong disebutkan. Sebelum kita tutup materi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.